Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dari kelas Manajemen B Sore. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Didi Gunawan SEMM, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi tentang perdagangan karbon. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Menurut Anda, bagaimana penyadaran masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim? Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suatu atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi meningkat diduga karena aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan drastis jumlah gas rumah kaca atau gas meningkat panas di atmosfer, seperti karbon dioksida atau CO2. Menurut saya, kegiatan yang dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sehari-hari dan dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global yaitu 1. Mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi. Nah, salah satu sumber karbon dioksida terbesar adalah pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Kenapa demikian? Bila semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan motor, akan semakin banyak pula emisi dioksida atau karbon dioksida yang dihasilkan. Kedua, mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Misalnya, mematikan lampu pada siang hari sangat membantu mengurangi emisi karbon. Ini karena tenaga listrik banyak dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil seperti gas bumi dan batu bara. Pembangkit listrik ini membakar gas atau batu bara dalam jumlah yang cukup besar dan akibatnya menghasilkan emisi yang besar pula. Dengan mengurangi penggunaan listrik, kita membantu mengurangi bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan polimer buatan yang dibuat dari bahan hasil pengolahan minyak bumi. Pembuatan plastik juga menghasilkan gas karbon dioksida, sama seperti pembakaran minyak bumi. Demikian juga pengelolaan sampah plastik dengan pembakaran juga menghasilkan karbon dioksida. Karena itu, kita harus mengurangi emisi gas karbon ya. Yang keempat, menggunakan sumber energi terperbaharukan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan gas karbon dioksida. Karena itu, kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida dengan menggunakan sumber energi alternatif terperbaharukan, seperti panel surya. Dengan menggunakan panel surya, kita bisa mendapatkan energi matahari yang tidak akan habis dan bebas polusi. Kelima, meningkatkan daur ulang. Plastik dan sampah lain bila dibakar akan menghasilkan polusi termasuk gas karbon dioksida. Bila kita melakukan daur ulang, polusi ini dapat dikurangi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, menurut Anda, bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia? Menurut saya, dengan dibukanya peluang perdagangan karbon global, maka pemerintah Indonesia perlu mengkaji peluang pasar ke depan dan offset yang aman bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon. Dalam waktu yang sama, memenuhi komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global memenuhi target penurunan emisi GRK. Terhadap pemenuhan komitmen Indonesia, perlu dilakukan pemetaan data dan informasi perdagangan karbon saat ini, serta mengidentifikasi potensi dan tantangannya, baik pada tingkat nasional dan internasional.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang terlibat dalam SKN, baik kepada pihak penyedia karbon ataupun pembeli karbon. Opsi lain yang dapat dikembangkan adalah secondary market dan sistem vertifikasinya untuk karbon guna menciptakan permintaan dengan membuka peluang kepada pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia, untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan. Demikian penjelasan saya tentang perdagangan karbon. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.